saya Rizka Aulia Fitratul. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video pidato bertemakan tentang Sumpah Pemuda untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika dari Bapak Waji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah, Bapak Ibu jajaran pimpinan fakultas dan universitas, Bapak Ibu staf akademik dan sivitas akademika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari yang tidak sekedar menjadi tanggal dalam kalender, tetapi menjadi napas sejarah bagi pergerakan bangsa ini. Saudaraku yang saya banggakan, hari ini kita mengenang sebuah ikrar monumental yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928 ketika para pemuda di berbagai daerah, suku, latar belakang budaya bersatu menyatakan, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebuah sumpah yang sederhana, namun menggetarkan, mengubah arah sejarah, dan membangunkan kesadaran kolektif bahwa Indonesia hanya dapat berdiri kokoh jika pemudanya bersatu. Pada tahun 1928, para pemuda berjuang dengan keterbatasan. Tidak ada internet, tidak ada media sosial, tidak ada teknologi yang memudahkan mereka menyampaikan gagasan. Namun, ada satu hal yang mereka miliki dan tetap relevan bagi kita hari ini, yaitu kemauan untuk bersatu dan bergerak maju demi bangsa sekarang. Pemuda Indonesia hidup di era yang jauh berbeda, era yang serba cepat, dunia yang tanpa batas, informasi mengalir dalam hitungan detik. Kita punya kesempatan belajar dari mana saja, berkarya tanpa harus meninggalkan kamar, menjangkau dunia hanya dengan sentuhan jari. Tetapi di era kemudahan ini, ada tantangan baru yang mengintai. Fenomena perpecahan di media sosial, di mana perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan. Kecanduan gawai kadang membuat kita lupa bahwa dunia nyata membutuhkan sentuhan kita. Rasa inferior dan kecemasan masa depan akibat tekanan prestasi dan standar sosial. Budaya instan yang membuat sebagian pemuda ingin sukses secepatnya, mungkin tanpa proses, tanpa jatuh bangun dari sebuah kegagalan tersebut. Maka pertanyaannya, saudaraku sekalian, masihkah kita memiliki semangat seperti pemuda 1928? Masihkah kita memaknai persatuan lebih dalam daripada sekadar tagar media sosial? Makna Sumpah Pemuda di masa kini. Sumpah Pemuda bukan hanya memorial sejarah. Ia adalah cerminan dan kompas moral bagi kita hari ini. Jika dulu mereka bersumpah bertumpah darah satu, hari ini kita bertanya, apakah kita masih mencintai tanah air dengan sungguh-sungguh? Mencintai Indonesia hari ini bukan hanya soal berdiri tegak saat upacara bendera, bukan hanya menyanyi lagu nasional saat lomba. Cinta tanah air ini berarti
menjaga nama baik bangsa di dunia digital, mendukung produk lokal, UMKM, dan karya anak negeri, melestarikan budaya, bahasa, dan identitas nasional, dan tidak gampang terprovokasi oleh hoax dan propaganda. Jika dulu mereka bersumpah mengaku berbangsa satu, hari ini kita bertanya, apakah kita masih memandang sesama warga negara sebagai saudara, bukan sebagai pesaing atau musuh? Berbangsa berarti saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Berbangsa berarti memberi ruang keberagaman, bukan malah menciptakan sebuah jarak. Berbangsa berarti berdiri teguh sebagai Indonesia, bukan kelompok dan bukan golongan. Jika dulu mereka menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, hari ini kita bertanya, apakah kita masih bangga menggunakan bahasa kita sendiri? Bahasa adalah identitas. Di tengah masifnya penggunaan bahasa asing, mari kita ingat, kita bisa mendunia tanpa kehilangan jati diri. Kita bisa fasih bahasa Inggris, Korea, Arab, Jepang, tetapi tetap mencintai dan menjunjung bahasa Indonesia sebagai jembatan pemersatu. Saudara-saudaraku yang penuh semangat, zaman telah berubah, cara berjuang pun berubah. Pemuda masa kini tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat literasi, kreativitas, moralitas, teknologi, dan empati. Perjuangan kita hari ini adalah melawan kebodohan dengan belajar, melawan kemalasan dengan berkarya, melawan perpecahan dengan persatuan, melawan hoax dengan data dan logika, melawan pesimisme dengan harapan dan aksi nyata. Kita melihat banyak pemuda Indonesia yang telah membukakan diri, pemuda yang menembus panggung internasional dengan prestasi sains, olahraga, dan seni. Anak-anak muda yang menciptakan startup, aplikasi, teknologi, dan inovasi digital. Kreator konten yang mengedukasi, menginspirasi, bukan sekadar mencari sensasi. Komunitas sosial yang turun tangan membantu sesama. Inilah bukti bahwa pemuda Indonesia tidak kekurangan bakat. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Ajakan untuk seluruh pemuda Indonesia, hari ini saya mengajak seluruh pemuda, mari kita warisi semangat 1998, bukan hanya seremonialnya, tapi jiwa juangnya. Mari kita bersumpah kembali dengan versi masa kini. Kami, pemuda Indonesia, siap menjadi pelindung bagi tanah air dan budaya negeri ini. Kami, pemuda Indonesia, siap menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan perpecahan. Kami, pemuda Indonesia, siap berkarya, belajar, dan berprestasi untuk bangsa. Kami, pemuda Indonesia, menjunjung bahasa Indonesia dan membawa nama bangsa dengan bangga di mata dunia. Karena masa depan Indonesia bukan hanya milik pemerintah, bukan milik tokoh bangsa saja, melainkan milik kita, para pemuda. Kita adalah pewaris sejarah, penerus perjuangan, sekaligus penentu arah bangsa. Saudaraku, sumpah pemuda bukan sekedar kata-kata, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga negeri ini tetap berdiri pada 3 pilar utama: persatuan, identitas, dan semangat berkarya. Kita tidak boleh lengah. Perjalanan bangsa ini masih panjang, dan jangan sampai generasi kita hanya dikenal sebagai generasi yang kecanduan lain, tetapi tidak mampu menorehkan sejarah. Mari
kita buktikan bahwa darah kepemudaan itu masih panas, bahwa tekad dan mimpi kita masih hidup, dan bahwa Indonesia selalu punya harapan selama pemudanya mau bergerak. Dengan memuliakan sejarah, kita menyiapkan masa depan. Dengan mengenang Sumpah Pemuda, kita menanamkan kembali perjuangan dalam dada kita. Terakhir, mari kita ucapkan kembali dengan penuh kebanggaan dan penuh tekad. Kami, putra dan putri Indonesia, berjanji akan menjaga negeri ini dengan hati, dengan karya, dan dengan persatuan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Nah, itu tadi pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga Semoga dari pidato tadi pemuda Indonesia dapat terinspirasi dan menjadikan pengalaman semangat pemuda 1928 untuk menjadi semangat kita pemuda di era digital saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.